Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai organisasi sektor publik pada mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Tapi Romandangsari. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Agnes Sinaga, Melia Hutnida Tambunan, Yola Frenzy Kasitorus, dan Laila Tusipa. Mengutip buku Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik oleh Selmita Paralianuan dan kawan-kawan, pengertian organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa, serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang ditukar dengan hukum. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari organisasi sektor publik, yang dimana pertama itu tidak mencari keuntungan dalam bentuk finansial. Yang kedua, bersifat mandiri melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu, atau yang disebut dengan driven by mission. Yang ketiga, memiliki batasan dalam organisasi. Yang keempat, tidak mempunyai kepemilikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Yang kelima, dimiliki secara kolektif oleh publik. Selanjutnya, memiliki arah tujuan yang jelas. Kemudian ada pengambilan kebijakan dan operasi serta keputusan didasarkan pada konsensus. Kemudian ada pola dalam pertanggungjawaban. Kemudian ada mempunyai sumber pembiayaan yang tersusun. Dan yang terakhir, memiliki aktivitas yang terencana untuk pelayanan publik. Kemudian, dari yang kita ketahui, ruang lingkup dari organisasi sektor publik dapat kita ketahui seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan publik, lembaga kesehatan publik, lembaga keamanan publik, lembaga pelayanan sosial, kemudian ada lembaga pemerintahan lokal, kemudian ada lembaga keuangan publik, kemudian ada lembaga budaya, dan serta ada lembaga lingkungan hidup. Antara organisasi sektor publik dan organisasi komersial memiliki tujuan yang berbeda, yang dimana organisasi sektor publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum, sedangkan organisasi komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada juga perbedaan sumber dananya antara sektor publik dan komersial, yang dimana organisasi sektor publik biasanya didanai oleh pemerintah melalui pajak dan dana publik lainnya, sedangkan organisasi komersial mendapatkan pendanaan dari penjualan produk atau layanan mereka. Lalu pada perbedaan struktur manajemennya, organisasi sektor publik seringkali memiliki struktur manajemen yang lebih kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat karena adanya prosedur dan regulasi yang ketat. Lalu sedangkan organisasi komersial cenderung memiliki struktur manajemen yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari akuntabilitasnya. Pada organisasi sektor publik, organisasi ini bertanggung jawab kepada masyarakat atau pemerintah yang mendanainya. Sementara pada organisasi komersial hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan tersebut. Berdasarkan orientasi layanan, organisasi sektor publik seringkali memiliki orientasi layanan yang lebih kuat dengan fokus pada memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Sedangkan pada organisasi komersial lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Pada pengaruh regulasi, organisasi sektor publik biasanya tunduk kepada regulasi pemerintah yang ketat, termasuk aturan-aturan tentang transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana publik. Sementara organisasi komersial juga tunduk pada regulasi, tetapi dalam konteks pasar dan persaingan bisnis. Yang terakhir adalah berdasarkan motivasi. Organisasi sektor publik seringkali dipandu oleh motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum. Sementara organisasi komersial dipandu oleh motivasi untuk mencapai laba dan pertumbuhan bisnis.
Sampai di sini dulu pemaparan materi kami tentang organisasi sektor publik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Salam kelompok 1.